Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriyah Anjalilatil Izzah, NIM 19101110074, akan menjelaskan tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan penelitian kualitatif seputar definisinya, karakteristiknya, dan jenis-jenis pendekatannya. Dalam pengertiannya, penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik, ataupun angka. Jadi, penelitian ini lebih kepada mendeskripsikan menggunakan kata-kata. Proses penelitian ini dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam kegiatannya, peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Penelitian kualitatif ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Jadi, dalam menggunakan penelitian kualitatif ini, itu tidak hanya dibutuhkan 1 atau 2 kali interaktif dengan partisipan yang dituju. Yang kedua yaitu tentang karakteristiknya. Penelitian kualitatif itu menggunakan latar alami atau natural setting sebagai sumber data langsung. Sedangkan peneliti sendiri itu merupakan instrumen kunci atau instrumen tetap. Yang kedua, penelitian kualitatif itu bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk kata-kata dan gambar-gambar. Jadi bukan dalam bentuk grafis atau tabel atau statistik atau angka-angka gitu ya. Yang ketiga, dalam penelitian kualitatif, proses itu lebih dipentingkan daripada hasilnya, yang mana lebih memperhatikan aktivitas sehari-hari serta prosedur dan interaksi yang terjadi. Yang keempat, analisis dalam penelitian kualitatif itu cenderung dilakukan secara induktif, yakni cara yang dipakai dalam berpikir itu berdasarkan pada sesuatu yang khusus mengarah ke umum. Dan yang terakhir, makna itu merupakan hal yang esensial dalam penelitian kualitatif, yakni peneliti itu hendaknya dapat membangun kedekatan emosional agar mendapatkan informasi yang objektif dari partisipan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pendekatan. Jadi dalam penelitian kualitatif ada sekitar 6 dan ada yang lebih. Tapi di sini saya akan menjelaskan 6 jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, etnografis, yakni digunakan untuk meneliti suatu budaya, suku, atau golongan. Yang kedua, naratif, yang digunakan untuk mengeksplorasi kehidupan seseorang atau meneliti biografinya, seperti biografi Imam Ghazali atau Imam Syafi'i atau Ibnu Khaldun dan yang lainnya. Yang ketiga, naturalistik, yakni bersifat alamiah. Yang keempat, deskriptif, yakni mendeskripsikan fakta secara sistematis. Yang kelima, fenomenologi, yakni meneliti adanya fenomena baru yang terbentuk dari pengalaman seseorang. Dan yang keenam, untuk meneliti suatu studi kasus atau adanya suatu perkara. Pada pendekatan kualitatif atau penelitian kualitatif itu fokus atau arahnya itu untuk membangun teori dari data atau fakta, mengembangkan sintesa interaksi dan teori-teori yang dibangun dari fakta-fakta mendasar, mengembangkan pengertian, dan sebagainya. Yang mana berarti tiap langkahnya itu mengutamakan proses apa adanya dan tanpa dibatasi norma-norma, rumus, dan yang lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu penelitian kuantitatif. Sama, menjelaskan tentang definisinya, karakteristiknya, dan jenis-jenis pendekatannya. Jadi
Penelitian kuantitatif ini kebalikan dari penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif itu menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan hasilnya. Di sini ada V. Wiratna Sujarweni berpendapat bahwa penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran. Sedangkan Sugiono berpendapat bahwa penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang mana digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, yakni berupa angket. Analisis datanya bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu karakteristik. Penelitian kuantitatif itu meliputi penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Maksudnya, penelitian eksperimen yaitu penelitian yang memberikan perlakuan berbeda pada kelompok-kelompok yang berbeda. Sedangkan penelitian non-eksperimen yaitu penelitian yang tidak melakukan manipulasi dan kontrol, dalam arti subjek yang diobservasi apa adanya. Kemudian hubungan antar variabel diuji tanpa mengadakan perubahan apapun. Yang kedua, penelitian kuantitatif itu mengilustrasikan objektivitas, yang mana berarti seorang peneliti itu menguji gagasannya dari luar subjek yang diteliti. Yang ketiga, dalam penelitian ini digunakan analisis statistik seperti rata, frekuensi, korelasi, uji beda, dan sebagainya. Dan yang keempat, dalam penelitian kuantitatif, masalah, hubungan, dan metodologinya sederhana dan jelas. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pendekatan dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama, eksperimen, yakni digunakan untuk menguji efektif atau tidaknya variabel eksperimen. Yang kedua, deskriptif, yaitu mendeskripsikan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu. Yang ketiga, komparatif, yaitu digunakan untuk membandingkan dua perlakuan atau lebih dari satu variabel atau beberapa variabel sekaligus. Contohnya seperti menggunakan atau menguji cobakan dua metode dalam suatu kelas. Yang keempat yaitu survei. Umumnya digunakan untuk mengumpulkan data yang luas dan banyak. Dan yang terakhir korelasi, yaitu untuk mendeteksi ada atau tidaknya pengaruh antar variabel. Contohnya seperti adanya pengaruh jam belajar pada hasil prestasi siswa. Pada pendekatan kuantitatif ini, arah dan fokusnya itu melalui uji teoretik, membangun atau menyusun fakta dan data, deskripsi statistik, dan kejelasan hubungan serta untuk prediksi, yang mana berarti setiap langkahnya itu mengutamakan aksioma, rumus, dan soal-soal penyelesaian, serta mengatasi persoalan secara langsung. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.